paprika, terus ini ada kemanginya. Kemarin itu ada yang tanya, Mbak, itu kemanginya kemangi Indonesia atau kemangi Taiwan? Ini kemangi Taiwan ya teman-teman. Kasihan tuh Bumil tiap hari harus naik tangga terus. Harusnya mertua itu yang pindah ke lantai 3, Bumil yang pindah ke lantai 1. Aku kasih tahu keadaan mertua aku sekarang ya. Mama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Om Tante halo dulu. Om Tante halo dulu. Meme sekarang lagi mau makan puding ya teman-teman. Habis bangun tidur siang ya. Biasa kalau bangun tidur siang pasti ini ngemil dulu. Entah itu ngemilnya apa pasti ada ya. Rai. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mamam duduk sayang. Mamam duduk sayang. Aduh. Sini mamam. Sini. Hacit. Enak nggak? Enak nggak sayang? Enak nggak sayang? Enak nggak? Enak nggak? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Dia itu kalau lihat kamera pengennya matiin kamera terus ini. Pengen mencet terus. Ngiler ya teman-teman. Sekarang udah ini mulai panas lagi. Kemarin kan mendung, hujan terus. Sekarang udah enggak panas, udah mulai panas. Mataharinya terang banget. Mau kemana? Duduk ya Meme. Meme duduk ya. Meme duduk nggak? Pengen duduk nggak? Nggak pengen. Ayo, udah pintar jalannya ini. Ayo. Oh. Meme congke ay. Kalau lucu gimana? Muka lucunya gimana? Congke ay. Enak nggak? Nana. Enak nggak? Nana. Dasar. Iya. Mama. Iya sayangku. Juju. Udah pintar ngoceh kamu ya. Nyam. Iya. Kemarin itu waktu aku jatuh kan ya teman-teman. Aku kan bikin video. Ya bilangnya aku jatuh dari sepeda motor. Terus ada sih yang komentar. Ini untuk teman-teman yang bilang, Mbak itu nggak usah digubris komentar yang nggak jelas, yang nggak enak atau gimana. Bukannya ngerasa tersinggung dengan komentar. Cuman kalau misalkan bikin video nggak tahu apa yang dibahas, jadi aku kadang-kadang lihat komentar, terus kira-kira ada yang perlu dijelasin atau enggak gitu. Bukannya aku merasa tersinggung atau bagaimana, cuman ada beberapa sih yang komentar sejenis, jadi aku sekalian jelasin aja, nggak ada yang namanya tersinggung atau bagaimana ya teman-teman. Nah kemarin itu ya, waktu aku jatuh itu ada orang yang berkomentar, sebenarnya bukan satu orang aja sih ya, ada beberapa yang mempunyai komentar sejenis. Bilangnya, Mbak kan lagi hamil, harusnya pindah dong ke lantai 1, kasihan Bumil manjat naik turun tangga terus gitu. Sayangku nggak boleh, nanti jatuh ya. Ya, oke. Ya. Wah, pintar.
Oh, oh, iya, sini mama. Kalau mau makan sini. Kalau mau makan sini dulu. Oh, lại. Pudingnya udah habis nih teman-teman. Kamu makan apa? Sekarang keringetan lagi. Aduh kasihan udah mulai panas. Kamu makan apa? Nyam. Ya, dilanjut lagi ya. Ada beberapa yang berkomentar hampir sama, terus aku ringkas saja ya. Bilangnya kasihan tuh Bumil tiap hari harus naik tangga terus. Harusnya mertua itu yang pindah ke lantai 3, Bumil yang pindah ke lantai 1 biar nggak kenapa-napa. Soalnya kemarin kan tahu kalau aku jatuh ya. Tapi jatuhnya kan naik sepeda listrik, bukannya jatuh di tangga. Nah, kalau misalkan pada saat itu mertua aku bilang aku pindah aja ke lantai 1 dan mertua pindah ke lantai 3, pada saat itu pun aku langsung bilang nggak mau, aku pasti menolak. Nah, aku kasih tahu keadaan mertua aku sekarang ya. Mertua aku dua-duanya masih ada, alhamdulillah ya, masih lengkap. Mertua laki-laki aku umurnya hampir 90 tahun ya. Saat punya anak pertama, ya suami aku itu emang usianya udah lumayan tua. Pada saat punya anak usianya itu sudah 40 ke atas. Nah, mertua cewek aku emang jarak saat menikah itu ini banget, apa ya, kayaknya jauh banget. Bisa dibilang sekitar hampir 30 tahun jarak usia mertua laki-laki dan mertua cewek ya. Ya namanya juga cinta ya, namanya juga jodoh, sampai saat ini kan masih harmonis saja ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bilang jarak nikahnya jaraknya jauh banget gini. Sebenarnya pernikahan jaraknya berapa tahun pun nggak masalah, yang penting kan yang namanya juga jodoh ya teman-teman. Mertua cowok aku sekarang karena sudah lanjut usia banget, nggak bisa ngapa-ngapain ya, tidur di ranjang terus ya kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau makan pun disuapin sama mertua cewek aku. Jadi kenapa aku nggak pengen menyusahkan mertua cewek aku, karena beliau itu sudah sibuk sekali ngurusin papa ya. Aku bilangnya papa, mama ya, soalnya mertua laki-laki mertua cewek itu susah banget ya. Karena mama itu udah sibuk banget ngurusin papa, karena papa itu badannya gede ya teman-teman, gede. Kalau misalkan mau didudukin aja masih susah berat gitu ya. Jadi ya aku usahakan untuk anak-anak di minimal banget. Kalau misalkan aku nggak ada urusan apapun, aku nggak bakalan kalau minta mama itu bantuin jaga anak-anak, begitu ya teman-teman. Jadi bayangkan aja kalau misalkan mama dan papa itu tinggal di lantai 3, sedangkan setiap minggu itu harus rutin ke rumah sakit. Kalau misalkan mandi itu ada orang yang mau mandi ada orang yang kesini, soalnya kan papa itu badannya gede ya, jadi mama itu nggak bisa ngurusin, ya maksudnya ngangkat papa. Jadi itu biasanya telepon ke orang untuk bantuin mandi, itu ada, itu di sini ada pelayanan seperti itu ya, memandikan orang tua yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang pertama,
papa itu udah dalam keadaan seperti itu, ke rumah sakit. Kalau misalkan di lantai 3 siapa yang mau bopong kan nggak ada. Terus yang kedua, mama itu juga sakit ya, kakinya itu sakit. Kalau mau naik pun beliau itu hanya untuk sembahyang ya, sembahyang di sini itu pagi sama sore. Kalau kakinya sakit nggak sembahyang ya, jadi seperti itu. Jadi nggak bakalan dong setega itu kita nyuruh mertua untuk pindah ke lantai 3 dan aku yang masih sehat yang bisa ngapa-ngapain harusnya di lantai 1. Jadinya kalau misalkan seperti itu benar-benar terjadi, bukannya mertua yang pengertian, kelihatannya mertua pengertian, tapi akunya yang kurang ajar, akunya yang apa ya, kayak kurang berbakti ya, kurang pengertian, kurang ajar seperti itu. Jadi ya seperti itulah keadaannya ya teman-teman, dan itu nggak bakalan terjadi, nggak bakalan ada yang namanya aku pindah ke lantai 1 maupun ke lantai 2, karena menurut aku lantai 3 itu bener-bener yang ini banget, lokasi yang paling aku senengin, karena dekat dengan lantai 4. Di lantai 4 sini kan aku bisa masak, aku bisa nyuci, bisa ke balkon kalau misalkan pengen ngilir seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan ngerti ya yang punya pikiran yang seperti itu. Ya, sini Sang, ini. Ya teman-teman, kita kesini ya. Soalnya aku mau ngurusin ini tanaman paprika. Ya. Tanaman paprikaannya aku itu mau berbuah. Ya. Ayo, silau ya enggak? Silau enggak teman-teman? Mudah-mudahan enggak ya. Nih. Karena mau berbuah, ini udah ada bunganya ya ini teman-teman. Ini. Jadi aku mau ditopang dengan ini kayu ya, takutnya batangnya nggak kuat ya. Ini masih kurang panjang kayunya, tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak ada ya. Lain kali kalau misalkan lihat di jalan ada kayu panjang bisa dibawa pulang ya. Ya tentunya yang nggak dipakai ya teman-teman, bukannya punya orang, kayu punya orang dibawa. Ya ini ada paprika, terus ini ada kemanginya. Udah ini ya. Iya sayang, bentar ya. Kemanginya ini kemarin itu ada yang tanya, Mbak, itu kemanginya kemangi Indonesia atau kemangi Taiwan? Ini kemangi Taiwan ya teman-teman. Bedanya apa sih kemangi Taiwan dengan Indonesia, Mbak? Bedanya itu wanginya ya teman-teman. Aku malahan lebih suka kemangi Taiwan dibandingkan kemangi Indonesia, karena aku nggak suka lalapan ya. Jadi aku cuman dimasak, kemanginya dimasak pakai telur, kayak misalkan di dadar gitu ya. Kalau di dadar biasanya, kalau Indonesia kan pakai daun bawang, kalau aku biasanya pakai daun kemangi gitu. Ini udah banyak ya, harusnya ini harus dipetik ya, biar nanti tumbuh lagi. Tapi sayangnya aku masih belum pengen dadar telur atau pengen masak makanan yang pakai kemangi. Jadi ya sudahlah, mungkin besok ya teman-teman. Aku besok dadar telur campur kemangi ya. Ini kunyitnya ya, daunnya ujungnya itu rada kering ya teman-teman, nggak tahu kenapa, padahal udah tiap hari aku ini siramin gitu, tapi nggak tahu kenapa jadi kering seperti ini.
masih kering seperti ini. Dan karena aku nggak ada daun pisang, aku sebenarnya pengen banget bikin kue putu, tapi nggak ada daun pisang. Aku pengen nyobain pakai daun ini, daun kunyit. Rasanya beda apa enggak? Ya udah ya teman-teman. angin dari AC-nya, anak aku komplain ini nggak mau di sini. Ya udah ya. Ya sekian ya teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kiss bye sayang. Kiss bye. Bye bye. Lucu banget ini. Oke. Ini pengen si Meme yang pengen matiin ya sayang. Oh. Kiss bye. Hah? Udah, tekan. Ya, tekan sayang. Masih belum.